Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kegiatan pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk pertemuan yang kedua. Pada pagi hari ini nanti kita akan mempelajari materi sifat bilangan berpangkat, di mana materi ini merupakan materi kelanjutan dari yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk materi minta tolong dimakan dulu. Ini lanjutkan. Untuk materi pagi hari ini yang akan kita pelajari meliputi perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, perpangkatan bilangan berpangkat, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat negatif. Di mana materi-materi ini merupakan materi lanjutan dari yang sudah kalian pelajari pada minggu sebelumnya. Baik, sebelum kita mulai pada materi pembelajaran, agar kalian sedikit lebih bersemangat, agar kalian lebih sedikit termotivasi di dalam pembelajaran, akan Budini tayangkan sedikit video motivasi yang bisa kalian saksikan bersama. Patah-patah, Bu. Ya, kalau patah-patah berarti mungkin sinyal kalian yang kurang ini ya. Ya, baik. Ya, sedikit video tadi mudah-mudahan bisa memotivasi kalian di mana ternyata kita bisa sedikit belajar dari pertumbuhan pohon bambu. Di mana di situ tadi dijelaskan bahwa ternyata pohon bambu itu mengajarkan kepada kita tentang sikap hidup yang berpegang teguh pada keteguhan hati dalam menjalani hidup serta
bagaimana kita bisa menguatkan fondasi mental dan spiritual sebagai bekal hidup. Ternyata bahwa selama 5 tahun itu pohon bambu itu tidak tumbuh dengan pesatnya. Nah, itu sama seperti sekarang kalian. Di masa-masa sekarang ini kalian adalah masa-masa untuk pembangunan mental, pembangunan spiritual, sehingga harapannya nanti di saat yang betul-betul kalian akan tumbuh dengan melesat, kalian sudah siap baik mental maupun spiritualnya. Itu sedikit motivasi dari yang bisa Bu Dini sampaikan. Kemudian yang berikutnya, sebelum masuk pada materi yang kita bahas pada hari ini, berikut sedikit kita ulas untuk materi yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu, di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pengertian dan sifat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu mudahnya untuk kalian mengingat bahwa yang namanya bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan sebanyak n faktor. Atau kalau di situ dijabarkan, bilangan berpangkat yaitu merupakan bilangan penyederhana dari sebuah bilangan yang dikalikan. Dari bilangan-bilangan yang dikalikan itu disederhanakan menjadi bentuk bilangan berpangkat. Atau di situ dicontohkan, A pangkat N itu artinya A kali A kali A sebanyak N faktor. Dengan A pangkat N itu disebut sebagai bilangan berpangkat, A-nya bilangan pokok, dan N-nya pangkat. Ini sedikit mengulang saja bahwa materi ini sudah kalian pelajari pada minggu yang lalu. Untuk yang pertemuan berikut ini, setelah kalian bisa memahami atau mengerti apa itu bilangan berpangkat, berikutnya kalian akan mempelajari sifat-sifat dari bilangan berpangkat yang terdiri dari tadi yang sudah Bu Dini jelaskan di awal, ada perkalian, pembagian, perpangkatan, bilangan berpangkat negatif maupun bilangan berpangkat 0. Nah, untuk memudahkan kalian di dalam memahami sifat-sifat bilangan berpangkat, berikut akan Bu Dini tayangkan sebuah video penjelasan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nanti apabila ada yang perlu kalian tanyakan, bisa dicatat, bisa ditanyakan setelah video berakhir. Hari ini kita akan membahas bilangan berpangkat. Yang pertama, Suaranya. Baik, kalau suaranya mungkin diterima kalian kurang jelas sambil Bu Dini jelaskan. Jadi yang pertama ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama, perkalian dari dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Kalian perhatikan di sini. A pangkat M kali A pangkat N. Ini ada dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu sama-sama A. Kalau perkalian bilangan berpangkatnya itu bilangan pokoknya sama, maka hasilnya akan bilangan berpangkat lagi dengan bilangan pokoknya tetap. A pangkat kali A pangkat, maka hasilnya A lagi. Pangkatnya bagaimana? Pangkatnya tinggal dijumlahkan. A pangkat M kalikan A pangkat N,
hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah N. Hal ini yang harus kalian perhatikan. Ini bisa perkalian seperti ini bisa kalian peroleh. Ini hanya untuk perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Contohnya, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 6. Maka hasilnya 2 lagi, dengan pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. 2 ditambah 6, sehingga hasilnya 2 pangkat 8. Apabila di sini bilangan pokoknya tidak sama, misalkan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 6, maka ini sifat ini tidak akan berlaku, tidak bisa kemudian pangkatnya dijumlahkan. Jadi rumus ini hanya berlaku untuk perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Nah, berikutnya, apabila kalian diminta untuk menghitung berapa sih sebenarnya 2 pangkat 8 itu, maka kalian tinggal menghitung. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali, itu hasilnya 256. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau tadi perkalian, ini pembagian. Di mana pembagian ini juga masih sama. Pembagian untuk bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Kalau dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama dibagi, maka hasilnya adalah bilangan berpangkat lagi dengan bilangan pokok yang sama, kemudian pangkatnya tinggal kalian kurangkan. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya A lagi, kemudian pangkatnya dikurangkan, yang depan kurangi belakang, M dikurangi N. Sama halnya dengan yang perkalian tadi, sifat ini hanya berlaku untuk pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Di sini bilangan pokoknya sama-sama A. Contohnya, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Nah, karena di sini bilangan berpangkat yang dibagi itu adalah bilangan pokok yang sama pada bilangan berpangkatnya, maka akan berlaku rumus yang atas. Ini bisa kalian kerjakan dengan cepat dengan cara, nah, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2, itu hasilnya akan sama dengan 2 lagi. 2 pangkat 6 dikurangi 2. Jadi pangkatnya tinggal kalian kurangkan. Bilangan pokoknya tetap 2, pangkatnya tinggal dikurangi 6 dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 4. Kalau diminta menghitung, berapa 2 pangkat 4? Tinggal kalian hitung. 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 16. Itu sifat yang kedua. Berikutnya sifat yang ketiga. Nah, pada sifat yang ketiga di sini, ada bilangan berpangkat A pangkat M, kemudian ada tanda kurung, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Itu membacanya A pangkat M dipangkatkan dengan N. Di sini ada satu bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Bagaimana untuk menyelesaikan yang seperti ini? Nah, apabila ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan kembali, maka akan menghasilkan bilangan berpangkat lagi dengan bilangan pokok yang tetap, kemudian pangkatnya dikalikan. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Nah, perhatikan contoh berikut. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3.
Maka untuk menyelesaikan perpangkatan yang seperti ini, hasilnya 2 pangkat, pangkatnya dikalikan 2 kali 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Gitu. Nah, kalau diminta menghitung hasilnya sama seperti tadi, tinggal 2 kali 2 sebanyak 6 kali, sebanyak 6 faktor, maka akan ketemu 64. Itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, pembagian bilangan berpangkat sama kalau tadi A pangkat M dengan tanda tidak dua, ini sama dengan pecahan. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini sama dengan yang tadi, tinggal A, M, pangkatnya M dikurangi N. Tadi pembagian ditulis dalam titik 2, yang ini ditulis dalam tanda per seperti pecahan. Caranya sama. Contohnya 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat, pangkatnya yang atas tinggal dikurangi yang bawah. 4 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Berikutnya sifat yang kelima. Sifat yang kelima, A kali B dipangkatkan M. Karena A kali B ini berada di dalam tanda kurung kemudian dipangkatkan dengan M, maka artinya semua unsur yang ada di dalam tanda kurung ini dipangkatkan dengan M. Maka hasilnya nanti A dipangkatkan M sama dengan A kali B pangkat M, itu nanti hasilnya A pangkat M kalikan B pangkat M. Contohnya perhatikan di bawah, 2 kali 3 dipangkatkan 2. Maka cara kalian menyelesaikan bentuk yang seperti ini, 2 dipangkatkan 2, kemudian kali, 3 dipangkatkan 2. Nah, karena di sini 2 dan 3 ini bukan bilangan yang sama, maka tidak bisa lantas nanti pangkatnya dijumlahkan. Maka ini dihitung sendiri-sendiri. 2 pangkat 2 sama dengan 4, kemudian 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, sehingga hasilnya adalah 36. Berikutnya untuk sifat yang keenam, kalau tadi perkalian, sekarang kita beralih pada pembagian. A dibagi B, di dalam tanda kurung dipangkatkan M. Ini artinya semua yang ada di dalam tanda kurung ini dipangkatkan dengan M. Yang jika dijabarkan menjadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah, perhatikan contohnya. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 dipangkatkan 2. Maka jika diuraikan menjadi 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Yang artinya 4 pangkat 2-nya dijabarkan menjadi 16, dibagi 2 pangkat 2-nya hasilnya 4, sehingga diperoleh hasil akhir sama dengan 4. Ini sifat yang keenam. Nah, untuk latihannya nanti Bu Nini ambilkan soal yang lain. Nah, itu tadi untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat yang nanti apabila kalian ada yang kurang jelas, bisa kalian buka kembali pada buku siswa kalian. Materi yang tadi Bu Dini jelaskan itu juga ada di buku siswa kalian. Berikutnya sedikit tambahan, kalau tadi terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, yang berikutnya akan kita lanjutkan dengan
pangkat negatif dan 0. Kalau yang kalian kebetulan itu pangkatnya adalah positif semua, yang berikutnya ini nanti bagaimana apabila bilangan berpangkat itu pangkatnya negatif atau 0. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika TK. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat negatif dan berpangkat 0. Kalau untuk bilangan berpangkat positif, mungkin sudah biasa kita bahas. Misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Artinya 2 sebanyak 3 kali. Bagaimana kalau yang berpangkat negatif? Misalkan 2 pangkat negatif 1 sama dengan. Nah, kalau dia pangkatnya negatif, itu kita rubah saja cara penulisannya. 2 pangkat negatif 1 ini sama 2 pangkat negatif 1 itu sama saja dengan 1 per 2 pangkat 1. Ya, sebelumnya dia ada di atas 2 pangkat negatif 1, dia pindah ke bawah dan pangkatnya jadi positif. Contoh lain seperti yang di atas ada 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat negatif 3, 2 pangkat negatif 3 sama dengan, ini sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3. Ini sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 1 per, kita kalikan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi sama dengan 1 per 8. Paham ya? Intinya yang ada di sini. Yang penting kita ingat yang ini. 2 pangkat negatif 3 ini sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Kalau dalam perumusannya, misalkan A pangkat negatif N. Ini sama dengan 1 per A pangkat N. Ini kalau kita tulis dalam perumusan. Oke. Paham ya? Nah, bagaimana yang pangkat 0? Kalau yang pangkat 0, misalkan 5 pangkat 0 sama dengan. Ini kalau pangkat 0 dia sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Sejuta. Kalau kita pangkatkan dengan 0, dia sama dengan 1. Intinya, angka berapapun kalau pangkatnya 0 sama dengan 1. Paham ya? Oke. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Oke. Jika ada, intinya, ya, kalian perhatikan di sini. Untuk menyelesaikan bilangan yang berpangkat negatif atau bilangan yang berpangkat dengan 0, caranya, kalau kalian ketemu bilangan berpangkat negatif, caranya diubah terlebih dahulu menjadi pangkat positif. Nah, bagaimana cara mengubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif? Seperti tadi yang dicontohkan di sini. 2 pangkat negatif 3. Agar negatif 3 ini menjadi positif, maka 2 ini dipindah menjadi bawah tanda per. Dari 2 pangkat negatif 3, diubah menjadi 1 per, kemudian tinggal 2 pangkat 3, di sini negatifnya hilang. Nah, sama. 2 pangkat negatif 1, bagaimana supaya pangkatnya menjadi positif? Tinggal kalian ubah menjadi 1 per 2 pangkat 1. Nah, sehingga A pangkat negatif N
itu sama dengan 1 per A pangkat N. Sedangkan untuk yang bilangan berpangkat 0, ini kalau untuk penjabarannya nanti bisa kalian buka di buku paket kalian ada, bahwa bilangan dipangkatkan 0, berapapun bilangannya, apabila dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Untuk penjabarannya nanti silahkan kalian baca di buku paket kalian bagaimana ketemu bilangan berpangkat 0 itu hasilnya 1. Itu sedikit yang bisa dibahas untuk terkait dengan bilangan berpangkat, baik itu sifat bilangan berpangkat maupun bilangan berpangkat negatif dan bilangan berpangkat 0. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan apabila ada yang bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, yang berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri tadi, kalau dari yang sudah kalian pelajari tadi, di sini tadi sudah Budini ringkaskan untuk beberapa rumus. Ini bisa kalian foto atau nanti di buku paket kalian juga ada rumus-rumus tentang perpangkatan bilangan, operasi dalam bilangan berpangkat atau sifat-sifat bilangan berpangkat. Dimulai dari ada perkalian, pembagian, bilangan berpangkat yang dipangkatkan, dan yang lain-lain. Nah, kalau bilangan berpangkat itu bilangan pokoknya sama, apabila dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Apa bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama itu dibagi, maka hasilnya bilangan pokok itu lagi dengan pangkatnya dikurangkan. Apabila ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan kembali, maka hasilnya bilangan berpangkat lagi dengan bilangan pokok yang tetap dan pangkatnya dikalikan, dan seterusnya. Ini tadi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, sebelum diakhiri, akan Budini berikan tugas untuk pertemuan yang kedua ini. Tugasnya yaitu nanti bisa kalian kerjakan soal pada halaman 20, nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang kalian kerjakan nanti dengan soalnya, soal kemudian jawab, soal kemudian jawab. Langkah selanjutnya sama, nanti kalian upload hasil pekerjaan kalian melalui assignment Teams. Itu untuk tugas pertemuan hari ini. Dan yang berikutnya, sebelum nanti kalian mempelajari, mengikuti pembelajaran yang akan datang, silakan kalian baca dan pelajari terlebih dahulu untuk materi bentuk akar pada buku siswa halaman 38 sampai 41. Jadi nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar materi bentuk akar. Agar kalian tidak terlalu kesulitan di dalam mengikuti, nanti kalian baca terlebih dahulu materinya. Ada pada halaman 38 sampai dengan 41. Ya. Mungkin itu yang Bu Dini sampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu atau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang, ya, ada yang ditanyakan, bisa raise hand. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, baik, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit tambahan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat via grup ya. Untuk yang selanjutnya nanti bisa dilanjut melalui WA grup apabila ada pertanyaan. Baik, silakan kalian meninggalkan meeting hari ini.